Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar pada hari ini akan saya bawakan melalui video ini. Nanti jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan untuk dapat dituliskan di kolom komentar atau nanti di Google Classroom yang sudah kita miliki bersama. Oke, baik. Saya langsung saja memulai. Jadi untuk hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sebagai introduction-nya, jadi pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Fungsinya apa? Supaya makanan itu dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagaimana mestinya untuk pembuatan energi tubuh. Oke, untuk organ gastrointestinal atau organ pencernaan gitu ya, itu membentang dari mulut sampai dengan ke anus gitu. Nah, di dalam sistem pencernaan itu terdapat dua bagian. Yang pertama adalah saluran pencernaan yang merupakan suatu saluran seperti tabung begitu ya, memanjang dari mulut sampai dengan ke anus. Serta ada juga bagian yang dinamakan organ aksesori. Apa dan bagaimana cara kerja organ-organ tersebut? Nanti kita akan sama-sama membahasnya. Oke, jadi untuk saluran pencernaan itu ada beberapa bagian begitu ya, ada mulut, faring, esofagus atau kerongkongan, kemudian lambung, usus kecil, usus besar, dan lubang anus. Sedangkan organ aksesori ini terdiri dari gigi, kemudian lidah, kelenjar saliva, dan hati, kemudian kandung, empedu, serta pankreas. Oke, kita akan mencoba untuk breakdown satu persatu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah gambaran sistem pencernaan pada manusia. Jadi dimulai dari mulut begitu, kemudian masuk ke faring, kemudian masuk ke esofagus, kemudian lambung, dan seterusnya sampai nanti dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan saluran terakhir begitu sebelum zat-zat sisa makanan dikeluarkan dari dalam tubuh. Oke, untuk makanan di dalam tubuh kita itu mengalami 3 proses. Yang pertama itu adalah proses pencernaan. Yang tadi saya sampaikan, mulai dari mulut, kemudian diproses sebagaimana seharusnya oleh organ-organ lain, begitu ya. Kemudian juga makanan itu akan diabsorpsi atau diserap begitu ke dalam tubuh melalui kelenjar limfa dan kelenjar, mohon maaf, pembuluh darah maksud saya. Nah, itu kemudian akan dibawa menuju ke sel dan jaringan dan dilakukan metabolisme di sel dan jaringan tersebut, teman-teman. Oke. Nah, fungsi utama dari sistem pencernaan kita itu adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Gitu. Oke. Nah, untuk pencernaan ini berlangsung secara mekanik dan kimia gitu ya. Dan meliputi proses-proses berikut. Yang pertama itu adalah ingesti. Ini adalah proses masuknya makanan ke dalam mulut. Gitu. Jadi di dalam mulut ada proses gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan dan penggilingan makanan. Dilakukan secara mekanik oleh gigi. Makanan kemudian bercampur dengan saliva sebelum ditelan atau yang kita sebut dengan proses menelan makanan, seperti itu teman-teman. Nah, untuk saliva sendiri, ini ada fungsinya, nanti kita akan juga bersama membahasnya gitu ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh gerakan peristaltik. Ini merupakan
gerakan mendorong makanan begitu ya, yang disebabkan oleh gelombang kontraksi otot polos involunter. Yang dimaksudkan dengan involunter itu berarti gerakan itu tidak bisa kita kontrol, teman-teman. Kita nggak bisa menghentikan atau melanjutkan gitu ya. Jadi di bawah sadar gitu. Kemudian gerakan ini makanan ini, mohon maaf, ini dilanjutkan ke organ-organ di bagian bawah. Kemudian juga berlangsung proses yang namanya digesti. Ini merupakan proses hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga dapat diabsorpsi. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan proses absorpsi. Tadi sudah dilakukan proses digesti, kemudian dilanjutkan proses absorpsi. Proses absorpsi ini adalah pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen. Lumen itu adalah bisa dikatakan juga saluran gitu ya, pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh sel tubuh. Dan yang terakhir itu adalah egesti atau defekasi yang merupakan proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna, juga bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan kita masing-masing. Baik, ini secara umum begitu ya, dinding saluran pencernaan terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama adalah mukosa, kemudian ada submukosa, ada lapisan muskuler dan serosa. Bagian yang menyentuh langsung dengan makanan itu adalah bagian yang terdalam ini ya teman-teman, yaitu lapisan mukosa. Kemudian dilanjutkan dengan lapisan submukosa, muscle layers atau lapisan muskuler atau lapisan otot gitu ya, dan juga lapisan serosa. Apa yang dimaksud lapisan-lapisan tersebut kita akan melanjutkan. Nah, ini juga kurang lebih gambaran dari dinding gitu ya di saluran cerna kita. Ada mukosa, submukosa, external muscle layers, dan juga lapisan serosa. Baik, kita mulai dari lapisan mukosa. Ini merupakan lapisan yang terdalam gitu ya, yang menyentuh langsung dengan makanan yang kita makan, begitu. Dan lapisan ini sebagian besar terbuat dari jaringan epitel yang mensekresi enzim dan mukus ke dalam kanal. Lapisan ini sangat aktif dalam menyerap nutrisi. Kemudian lapisan yang kedua itu adalah lapisan submukosa, mengandung jaringan ikat longgar, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Pembuluh darah di lapisan ini mengangkut nutrisi yang diserap. Jadi tadi setelah diserap oleh lapisan mukosa begitu ya, kemudian di lapisan submukosa ini dibawa sari-sari nutrien dari makanan itu melalui pembuluh darah dan kelenjar. Oke. Nah, selanjutnya adalah lapisan muskuler gitu ya. Kalau dilihat dari namanya gitu ya, muskuler berarti artinya otot. Nah, ini terletak setelah atau di bagian luar submukosa. Terbuat dari lapisan jaringan otot polos dan berkontraksi untuk menggerakkan material melalui kanal. Oke, nah organ itu dinamakan muscularis externa, teman-teman ya. Itu terdiri dari 2 otot. Yang pertama adalah lapisan sirkular dalam, kemudian lapisan longitudinal luar. Nah, 2 ini yang membentuk lapisan muskular. Nah, kenapa bisa terjadi gerakan peristaltik di saluran pencernaan kita? Itu karena otot-otot ini berkontraksi begitu ya. Nah, kontraksi lapisan sirkular mengkontraksi lumen saluran dan kontraksi lapisan longitudinal memperpendek dan
lebar lumen saluran. Itulah yang menyebabkan kenapa di saluran pencernaan kita itu bisa terjadi gerakan peristaltik. Baik, dan yang terakhir ini adalah lapisan dinding yang serosa begitu ya. Ini merupakan lapisan terluar dari saluran dan juga dikenal sebagai peritoneum visceral. Serosa mengeluarkan cairan serosa untuk menjaga bagian luar saluran tetap lembab atau basah dan untuk mencegah saluran melekat ke organ lainnya. Jadi fungsi utama dari serosa ini adalah untuk melapisi begitu ya bagian luar ini supaya tidak terjadi perlengketan organ pencernaan ini ke organ yang lainnya. Baik, kemudian kita akan mulai masuk gitu ya dari bagian pertama sistem pencernaan kita. Yang pertama itu adalah mulut. Ini merupakan rongga oral utama yang dibatasi gigi dan gusi di bagian depan. Kemudian di bagian atas ada palatum lunak dan keras. Kemudian di bagian bawah itu ada lidah dan di bagian belakang itu ada orofaring. Teman-teman ya, kemarin kita sudah belajar tentang hal ini. Nah, kemudian proses yang terjadi itu adalah proses yang dinamakan mastikasi. Merupakan proses memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil dan mencampur dengan saliva atau yang biasa kita sebut sebagai air ludah gitu ya. Nah, di bagian area mulut kita itu dekat dengan yang namanya kelenjar ludah. Ini dihasilkan air liur sebanyak 1,5 liter per hari. Nah, air liur ini ternyata mengandung beberapa enzim gitu ya. Ada amilase yang fungsinya memecahkan tepung atau zat pati. Kemudian ada lipase yang memulai digestik lemak, tetapi hanya sedikit. Kemudian ada mukus yang fungsinya melumaskan makanan agar mudah ditelan. Dan yang terakhir itu di dalam saliva ada yang namanya lisozim yang fungsinya membunuh kuman. Oke, tadi kita sudah belajar tentang apa saja yang terkandung dalam air liur begitu ya. Sekarang kita akan belajar tentang kelenjar saliva. Jadi di dalam tubuh kita itu ada 3 pasang kelenjar saliva, teman-teman. Yang pertama itu yang disebut kelenjar parotis. Nah, ini merupakan kelenjar saliva terbesar, terletak agak ke bawah dan di depan telinga, dan membuka melalui ductus parotid atau yang disebut Stensoni gitu ya. Itu merupakan ductus itu adalah saluran kira-kira. Nah, ductus ini keluar dari glandula parotis menuju ke rongga mulut melalui pipi. Oke, kemudian untuk kelenjar saliva yang kedua itu adalah kelenjar submaksilar atau submandibular. Itu sama saja ya teman-teman ya. Ini kurang lebih ukurannya itu sebesar kacang kenari dan terletak di permukaan dalam pada mandibula serta membuka melalui ductus Wharton menuju ke dasar mulut pada kedua sisi frenula lingua. Oke, kemudian untuk yang ketiga itu adalah kelenjar sublingual, terletak di dasar mulut dan membuka melalui ductus sublingual kecil menuju ke dasar mulut. Oke, ini gambarannya teman-teman. Jadi kelenjar saliva itu tadi ada 3 gitu ya, ada yang parotid gland, kemudian ada yang sublingual gland atau submandibular gland gitu. Kemudian ada satu lagi tadi berada di sebentar. Oke, berada di tadi mohon maaf parotid gland, submandibular dan sublingual ya di bawah lidah. Maaf saya agak roaming ini. Nah, ada 3 itu yang merupakan kelenjar
saliva, teman-teman. Oke, baik. Kita lanjutkan ke bagian gigi. Jadi untuk gigi manusia itu biasanya ada 2 susunan gitu ya. Waktu kita kecil biasanya disebut gigi susu, tetapi setelah dewasa kita lebih banyak memiliki gigi permanen. Gitu. Ternyata secara jumlahnya itu juga berbeda, teman-teman. Ketika masih kecil, gigi susu itu jumlahnya 20 buah, sedangkan ketika kita sudah dewasa, itu berjumlah 32 buah. Oke, fungsi gigi ada 3 gitu ya, ada gigi seri, gigi taring, kemudian gigi geraham. Nah, untuk gigi seri ini fungsinya memotong makanan, kemudian untuk gigi taring memutuskan makanan yang keras, serta untuk gigi geraham itu mengunyah makanan. Baik, ini kurang lebih teman-teman, gitu ya. Ini yang molars, kemudian ini yang premolars atau gigi taring, kemudian gigi serinya incisor. Nah, di dalam rongga mulut ini juga ada beberapa palatum gitu ya, ada palatum yang sifatnya keras itu di bagian atas, kemudian ada yang soft palatum gitu, yang ini letaknya di agak ke belakang. Gitu. Juga ada bibir di sini teman-teman. Oke, ini kurang lebih gambaran dari rongga mulut kita semua teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan ke lidah gitu ya. Untuk lidah ini merupakan organ yang mempunyai fungsi yang cukup banyak. Apa saja nanti kita akan coba belajar ya. Oke, lidah sendiri ini terdiri dari serat lintang dan dilapisi oleh selaput lendir. Nah, ini organ yang dapat digerakkan ke segala arah. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pangkal lidah, kemudian ada punggung lidah, kemudian ujung lidah atau apeks semua. Kenapa kok dia bisa merasakan ini ya rasa? Karena pada lidah itu terdapat ujung saraf pengecap, terdapat di punggung lidah. Jadi kita bisa tahu, oh rasanya manis, rasanya pahit, rasanya asin gitu ya. Itu karena ada ujung-ujung saraf pengecap di situ. Nah, fungsi lidah sendiri ini yaitu mengaduk makanan, kemudian membentuk suara sebagai alat pengecap dan oke, itu menelan ya maksud Ibu ya, serta merasakan makanan. Oke, kemudian kita akan melanjutkan ke esofagus teman-teman. Kalau tadi sudah dengan rongga mulut gitu ya, kita akan melanjutkan ke esofagus. Jadi esofagus merupakan organ yang bentuknya itu seperti tabung begitu ya teman-teman, dari atas sampai ke bawah yang menghubungkan antara rongga mulut ke lambung kita gitu. Kalau teman-teman perhatikan di esofagus ini ada sebuah sphincter gitu ya. Ini seperti pintunya gitu. Untuk yang sphincter bagian atas itu namanya upper esophageal sphincter atau sphincter esofagus bagian atas, dan yang bawah itu ada lower esophageal sphincter atau sphincter esofagus bagian bawah. Nah, sphincter ini teman-teman berfungsi untuk mencegah makanan yang sudah kita makan itu kembali ke atas. Gitu. Kalau misalnya makanan itu sudah masuk ke kerongkongan, ya ada sphincter di bagian atas ini yang mencegah supaya dia itu balik atau yang dinamakan reflux, sehingga nanti harapannya juga tidak masuk ke saluran pernafasan begitu ya, dan menghambat jalan nafas. Oke. Nah, ini sedikit penjelasannya teman-teman. Jadi kurang lebih itu panjang esofagus itu kurang lebih 25 cm.
Kemudian dimulai dari laringofaring dan turun di belakang trakea. Kemarin kita juga sudah belajar ya untuk anatomi di mana posisi trakea dan di mana posisi esofagus. Nah, esofagus ini letaknya di belakang dari trakea ya, teman-teman ya. Kemudian makanan melewati diafragma ke sebuah lubang yang disebut hiatus esofageal dan berhubungan dengan lambung. Nah, kemudian makanan didorong ke esofagus menuju lambung secara peristaltik. Gerakan peristaltik itu gerakan mendorong gitu ya teman-teman. Nanti akan ada gambarnya supaya teman-teman bisa lebih memahami untuk anatomi fisiologi dari esofagus ini. Nah, ini adalah gerakan peristaltik gitu ya teman-teman, atau gerakan peristalsis, ini sama aja. Jadi makanan itu masuk gitu ya, kemudian seperti di bawah, nah sampai nanti akhirnya dia masuk ke lambung. Nah, gerakan ini terus menerus ya teman-teman dilakukan oleh sistem pencernaan kita. Oke. Nah, kita melanjutkan ke bagian lambung gitu ya. Ini merupakan organ yang berbentuk J, kemudian terletak pada bagian superior kiri rongga abdomen di bawah diafragma. Diafragma itu adalah sebuah otot gitu ya, otot yang cukup besar yang membatasi rongga torak dan rongga abdomen. Kemudian ada bagian-bagiannya gitu ya untuk lambung ini, ada yang dinamakan kardia, kemudian ada yang dinamakan fundus, juga ada yang dinamakan bodi lambung, kemudian juga ada yang dinamakan bagian pilorus. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya teman-teman ya. Tadi melalui esofagus itu ada sphincter sebelum dia masuk ke lambung. Nah, kemudian di lambung, di akhir lambung itu teman-teman, itu juga ada sphincter juga yang namanya sphincter pyloric gitu. Oke. Nah, ini untuk bagian-bagiannya ya. Tadi ada fundus, kemudian body, kemudian juga ada tadi pylorus gitu. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari lambung teman-teman. Kalau fundus itu bagian yang di atas kayak gini, kemudian kalau body itu sekitar ini, kemudian kalau pylorus itu bagian yang berhubungan dengan duodenum, kemudian bagian kardia ini bagian yang menyambung dengan esofagus. Oke, fungsi lambung ada beberapa, teman-teman. Yang pertama adalah menyimpan makanan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita makan banyak gitu ya, itu beberapa makanan kita akan disimpan dulu di dalam lambung sebelum dibawa ke usus halus itu untuk diabsorpsi. Kenapa? Karena lambung ini adalah suatu tempat penyimpanan sementara gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya keberadaan lambung ini bisa dihilangkan. Maksudnya adalah ketika kondisi khusus dan lambung itu harus diambil, itu tidak apa-apa. Tetapi ketika memakan makanan itu harus sedikit dan sering. Supaya kenapa? Supaya tidak ada cadangan makanan yang disimpan gitu. Karena kalau ada cadangan makanan disimpan, itu akan disimpan sementara di lambung, teman-teman. Tapi saya terus terang belum pernah menemukan kasus di mana pasien harus mengangkat lambungnya gitu. Saya belum pernah terus terang. Ya, kemudian produksi kimus ini merupakan aktivitas lambung yang mengakibatkan terbentuknya kimus atau massa homogen setengah cair berkadar asam tinggi yang berasal dari bolus dan mendorongnya ke dalam duodenum. Oke, kemudian fungsi yang lain adalah digesti protein. Jadi di lambung ini dimulai untuk digesti protein teman-teman melalui sekresi tripsin dan asam klorida.
Oke, kemudian juga fungsinya adalah memproduksi mukus. Ini mukus yang dihasilkan dari kelenjar membentuk barrier setebal 1 mm untuk melindungi lambung dari aksi pencernaan dari sekresinya sendiri. Jadi mukus ini membantu supaya lambung itu tidak menyakiti bagian-bagiannya sendiri gitu. Jadi tidak mencerna bagiannya sendiri. Kemudian adalah produksi faktor intrinsik yang di sini adalah faktor intrinsik dan juga vitamin B12. Oke, dan yang terakhir itu adalah fungsinya untuk mengabsorpsi. Absorpsi nutrien yang berlangsung dalam lambung hanya sedikit gitu ya. Ternyata obat larut lemak yang biasanya kita konsumsi mungkin ya, yang berjenis aspirin dan alkohol itu diabsorpsi di dinding lambung. Nah, oke.